Lalu selanjutnya adalah berkaitan dengan hukum tata cara membasuh kedua kaki. Jadi tentang hukum tata cara membasuh kedua kaki. Al-mas'alatul asyira minas sifati. Jadi tentang masalah tata cara membasuh kedua kaki. Ittifaqal ulama'u ala anna rijlaini min a'dha'il wudu'i. Jadi ulama sepakat bahwa kedua kaki itu adalah merupakan anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu. Wakhtalafu fi nau'i taharatihima faqala kaum, tetapi mereka berbeda pendapat dalam tata cara mensucikannya. Faqala kaumun taharatuhumal ghuslu wa humul jumhuru wa qala kaum farduhuma al-mashu. Jadi sebagian ulama berpendapat mensucikannya adalah dengan membasuh. Ini pendapat jumhur. Sebagian ulama yang lain berpendapat yang fardu adalah mengusap. Jadi kemudian wa qaulu qaumun bal taharatuhuma tajuzu bin naw'ain al-ghusli wal mashi. Dan yang ketiga adalah berpendapat mensucikannya adalah bisa dengan kedua cara di atas, membasuh dan mengusap. Dan kembali kepada pilihan mukallaf itu sendiri. Jadi tiga pendapat tuh. Yang mengatakan membasuh. Pendapat jumhur ada yang mengatakan mengusap. Ada yang pendapat yang ketiga ya adalah boleh membasuh, boleh mengusap tergantung pilihan dari kaum muslimin. Hendak yang mana. Kemudian dilanjutkan kembali. Dijelaskan sebab perbedaan pendapat. Nah, ini harus jelas. Sebab perbedaan pendapat tentang hal tersebut adalah berkaitan dengan masalah adalah dua qiraat masyhur dalam ayat tentang wudu, yaitu qiraat wa arjulakum dengan nasab fathah diatofkan kepada yang dibasuh, dan qiraat wa arjulikum dengan khafad dengan kasrah diatofkan kepada yang diusap. Jadi ini perbedaannya. Jadi wasababu ikhtilafihim qiraatani al-masyhuratani fi ayatil wudu. Di sebab-sebab perbedaannya adalah tentang bacaan yang masyhur, dua bacaan masyhur di dalam ayat tentang masalah wudu. Itu tentang ucapannya wa arjulakum. Jadi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Ada yang mengatakan arjulakum, ada yang mengatakan arjulikum. Ini maksudnya. Perbedaan tentang kalimat arjulakum dan arjulikum. Kemudian jelasnya qiraat yang dinasabkan secara zahir mengandung makna dibasuh. Jadi sementara qiraat yang dikhafadkan secara zahir menunjukkan diusap. Di kalimat yang wamsahu biruusikum wa arjulakum, maka maknanya itu adalah dia membasuh, harus dibasuh. Sedangkan yang menggunakan kata wa arjulikum, harkatnya dikhafadkan atau dikasrahkan, maka maknanya adalah dia mamsuh, artinya diusap. Wadhalika anna qira'atan nasbi dhahiratun fil ghasri wa qira'atal khafdi dhahiratun fil mashi. Jadi kadzuhuri tilka fil ghasli. Jadi gitu kalimatnya. Barang siapa yang menyatakan bahwa keparduannya hanya satu dari dua cara ini, mereka mengunggulkan salah satunya dan berusaha menafsirkan makna yang kedua agar sesuai dengan makna yang pertama yang ia pegang. Sementara ulama yang menyatakan bahwa kedua qiraat tersebut memiliki makna zahir yang setara, mereka tidak menjadikannya salah satunya lebih kuat daripada yang kedua dan memasukkannya ke dalam wajib mukhayyar, kewajiban yang bisa dipilih di antara dua hal, seperti kafarat sumpah dan yang lainnya. Inilah pendapat Al-Tabari dan Daud. Lalu jumhur memiliki banyak penafsiran bagi qiraat yang dikhafadkan. Yang paling bagus adalah bahwa kalimat tersebut diatofkan kepada lafaz, bukan kepada makna. Karena hal seperti ini biasa dalam bahasa Arab. Seperti ucapan penyair, laibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di sawafil muri wal qatar. Dengan khafat, seandainya diatofkan kepada makna lafaz al-qatar, dirafa'kan berharkat akhir dhamma. Adapun ulama lainnya, yaitu ulama yang memperkuat makna mengusap, mereka menafsirkan qiraat yang kedua bahwa hal itu diatofkan kepada mahal tempat ifrad. Sebagaimana seorang penyair berkata, fala nas'al
falasna bil jibali walal hadid. Kami bukanlah gunung dan bukan pula besi. Jadi falasna bil jibali walal hadidi. Maka ini dikatakan sebagai contoh. Lalu Jumhur memperkuat qiraatnya dengan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Yaitu ketika beliau bersabda kepada kaum yang tidak membasuh kaki-kakinya dengan baik dalam berwudu. Wailul lil aqabi finnar. Nah ini, wailul lil aqab. Wailul lil aqabi finnar. Yang berkaitan dengan membasuh kaki-kakinya dengan baik, dengan tidak baik. Maka Rasulullah bersabda, wailul lil aqabi finnar. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dalam api neraka. Mereka berkata, ini adalah dalil bahwa kaki wajib dibasuh. Karena yang namanya wajib adalah sesuatu yang diancam jika ditinggalkan. Sebenarnya ini bukan hujah bagi mereka. Karena ancaman tersebut terjadi ketika mereka meninggalkan tumit-tumit tidak dibasuh saat berwudu. Tidak diragukan lagi bahwa ulama yang mewajibkan membasuh, maka kewajibannya cukup mencakup membasuh semua kaki. Demikian pula yang mewajibkan mengusap, maka kewajiban juga mencakup mengusap semua kaki. Demikian pula yang memberikan pilihan antara keduanya. Hal ini tunjukkan dari sebuah asal lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Faja'alna namsahu ala arjulina fanada wailulil aqabi finnar." Sehingga kami mengusap kaki-kaki kami, lalu beliau berseru, kecelakaanlah bagi tumit-tumit dalam api neraka. Asar ini walaupun biasa digunakan untuk dalil ketidakbolehan mengusap, sebenarnya ia lebih kuat dijadikan dalil untuk bolehnya mengusap. Karena ancaman tersebut ditunjukkan kepada orang yang tidak meratakan air dalam bersuci bukan karena jenis bersuci yang salah. Bahkan jenis bersuci ini tidak disinggung dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi hal itu menunjukkan kebolehan mengusap. Bolehnya mengusap pun diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in. Di antaranya mereka adalah Anas, Ibnu Abbas, Ali, Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Al-Bari berkata bahwa mereka telah meralat pendapat tersebut. Abdurrahman bin Abi Layla berkata para sahabat Rasulullah telah sepakat membasuh kedua kaki. Jadi ada peralatan. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa hadis yang mengatakan bolehnya mengusap pun itu diriwayatkan sebagian sahabat dan tabi'in, mereka sudah meralat. Artinya sepakat bahwa yang dilakukan adalah membasuh. Akan tetapi dari sisi makna, membasuh kaki lebih sesuai daripada mengusapnya. Sebagaimana mengusap kepala lebih sesuai daripada membasuhnya. Alasannya adalah karena kotoran kaki biasanya sulit dibersihkan kecuali dengan dibasuh. Sementara kotoran kepala cukup dengan diusap. Ini pendapat dari Ibn Rushd ya. Lalu maslahat secara akal bisa saja menjadi sebab dalam ibadah yang fardu sehingga syariat bisa menimbang keduanya. Yakni menimbang masalah secara akal dan tujuan ibadah. Nah, yang dimaksud dengan maslahat secara akal adalah segala hal yang bisa diindra. Sementara tujuan ibadah maksudnya adalah segala hal yang kembali kepada kesucian jiwa. Demikian pula mereka berbeda pendapat mengenai mata kaki. Apakah masuk ke dalam bagian yang dibasuh atau diusap menurut ulama yang diperbolehkannya mengusap. Jadi perbedaannya adalah mengenai mata kaki. Masuk ke dalam bagian yang dibasuh atau diusap. Nah, sebab perbedaannya adalah lafaz ishtirak atau ragam makna pada huruf ila dan firman Allah dalam firman Allah wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kembali lagi kepada huruf ila lagi itu. Jadi ila dimaknai dengan sampai, ada yang memaknai dengan beserta. Nah, telah terdahulu pembahasan mengenai ishtirak lafaznya dalam firman Allah ilal marafiq. Akan tetapi masalah tersebut terjadi dari dua ishtirak, yaitu ishtirak pada huruf ila dan huruf atau lafaz aliyad. Sementara dalam pembahasan al-ishtiraknya hanya terdapat pada huruf ila saja. Jadi yang dulu itu yang berkaitan dengan masalah membasuh tangan sampai siku tadi itu ada dua ishtirak, ila dan aliyadi, tetapi dalam masalah membasuh atau membasuh kaki ini hanya satu saja, yaitu ada ishtirak dalam huruf ila. Mereka pun berbeda pendapat tentang lafaz al-ka'bu. Ilal ka'bi. Al-ka'bu, apakah makna yang sebenarnya? Hal ini terjadi karena ishtirak pada lafaz al-ka'bu dan perbedaan makna menurut ahli bahasa. Jadi ilal ka'bain itu artinya mata kaki ini jadi perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa al-ka'bu ada tulang yang terletak di tempat tali pengikat sandal. Jadi tulang yang terletak di tali pengikat sandal, tempat tali mengikat sandal. Jangan pakai sandal, ada tulang di sini. Ada juga yang mengatakan bahwa al-ka'bu adalah tulang menonjol di ujung batang bawah betis. Tulang yang menonjol di ujung bawah betis. Nah ini. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa al-ka'bu masuk ke dalam kategori kaki bagi orang yang berpendapat bahwa kalau ada tulang yang terletak di tempat pengikat sandal. Karena sebagian ulama berpendapat jika batasan itu
Mata kaki maksudnya masuk ke dalam bagian yang dibatasi, maka ila masuk ke dalam makna sampai. Dan jika tidak, maka sampai maknanya. Dan jika tidak, maka sama maknanya dengan firman Allah, atimmus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Di kalimatnya yang memandang bahwa ila itu adalah sampai, maka dia tidak membasuh mata kaki. Tetapi bagi yang memandang ila itu adalah bersama, sesuai dengan pendapat yang sudah berkaitan dengan masalah membasuh tangan, maka dia membasuh sampai mata kaki. Kemudian perbedaannya lagi ada tentang mata kaki. Jadi al-ka'bu itu kalau kita terjemahkannya mata kaki, maka di dalam bahasa Arab al-ka'bu itu ada macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah tempat tali pengikat sandal. Ada yang mengatakan adalah tulang menonjol di ujung bawah betis. Nah itu, jadi ini ada perbedaan di dalam memahami makna kata al-ka'bu. Lalu yang berikutnya adalah masalah yang ke-11 dari masalah tentang tata cara berwudu. Jadi masalah berwudu, ya. Masalah ke-11 adalah syarat-syarat atau tertib dalam praktek wudu. Jadi syarat tentang tertib dalam praktek berwudu. Dijelaskan bahwa ikhtilafu fi wujubi tartibi af'alil wudu'i ala nasaqil ayah. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tertib dalam praktek wudu sesuai dengan urutan ayat. Jadi sesuai dengan urutan ayat tadi. Faqala qaumun huwa sunnatun wa huwa alladhi hakahul mutaakhiruna min ashabi Malik anil mazhab. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Tsawri wa Dawud. Jadi yang pertama adalah sebagian ulama berpendapat tertib adalah sunnah. Ini adalah pendapat yang diungkapkan dari ulama-ulama mutaakhir dari kalangan pengikut Imam Malik yang diambil dari mazhab Maliki. Ini pula pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Daud. Jadi Abu Hanifah, Imam Malik, ya, pengikut Imam Malik maksudnya. Di sini Ats-Tsauri dan Daud mengatakan bahwa ini adalah sunnah tentang masalah tartib. Tartib itu urutannya harus secara teratur antara prosesnya. Jadi tidak boleh ngacak. Kemudian sebagian ulama lain berpendapat tertib itu adalah fardu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad dan Abu Ubaid. Jadi waqala qaumun huwa fariidatun wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaid. Jadi Imam Syafi'i, Abu Ubaid mengatakan ini adalah merupakan fardu atau wajib. Jadi dia wajib, ya, wajib untuk membasuhnya. Begitu kalimatnya. Kemudian tertib ini berlaku antara fardu dengan fardu. Jadi berlaku antara yang fardu dengan fardu. Atau adapun tertib antara fardu dengan sunnah, para ulama berbeda pendapat. Jadi wajibnya ini. Jadi yang fardu dengan yang fardu. Gitu tertib itu. Tapi yang fardu dengan yang sunnah, maka berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat mustahab, dianjurkan. Jadi tetap, walaupun dia sunnah, fardu tetap dia harus secara berurut. Sementara Abu Hanifah berpendapat sunnah. Jadi Imam Malik mengatakan dianjurkan silakan aja. Tapi Abu Hanifah mengatakan sunnah. Kalimatnya begitu. Di anjuran dan sunnah tentu beda derajatnya. Kalau sunnah ada nilai konsekuensi secara fikihnya. Artinya dikerjakan mendapat pahala, maka tidak dikerjakan juga dia tidak mendapatkan pahala tertibnya. Tetapi Imam Malik mengatakan mustahab, dianjurkan saja silakan. Dianjurkan. Tapi bukan sunnah. Sebab perbedaan pendapat. Sebab perbedaan pendapat adalah wasababu ikhtilafihim syai'ani. Ahaduhuma al-ishtiraku alladhi fi wawil 'athfi wa dhalika annahu qad yu'tafu biha asya'u al-muratabbahu. Jadi wa dhalika annahu qad yu'tafu biha al-asya'ul muratabatu ba'daha 'ala ba'din wa qad yu'tafu biha ghairul muratabbah. Jadi waqad yu'tafu biha ghairul murattabah. Wa dzalika dhahirun min istiqra' kalamil Arab. Walidzalikal qasaman nahwiyun fiha qismain. Walidzalikal qasaman nahwiyun fiha qismain. Faqala nuhatul Basrah
laisa taqtadi nasaqan wala tartiban wa innama taqtadi al-jam'a faqat. Wa qala al-kufiyun bal taqtadi nasaqa wat tartib. Jadi begitu kalimatnya. Sebab perbedaan pendapat disebabkan dari dua hal. Pertama, ishtirak yang terkandung dalam wawu ataf. Terkadang wawu digunakan untuk ataf bermakna urut dan terkadang tidak mengandung makna urutan. Hal ini jelas dalam bahasa Arab karena itulah ulama nahwu, ulama gramatika, ulama i'rab dalam hal ini terbagi dua pendapat. Ulama Basra berpendapat wawu tidak mengandung urutan, ia hanya mengandung makna menyatukan. Sementara ulama Kufah menyatakan bahwa wawu mengandung makna urutan. Maksudnya ulama yang berpendapat bahwa wawu dalam ayat tentang wudhu mengandung makna urutan, mereka mewajibkan tertib, dan para ulama yang tidak berpendapat demikian jelas tidak mewajibkannya. Begitu kalimatnya. Kemudian dilanjutkan. Yang kedua adalah perbedaan mereka dalam memahami perbuatan Nabi SAW. Apakah dipahami wajib atau sunnah? Ulama yang mewajibkan, yang memahaminya wajib, mereka berpendapat bahwa tertib itu adalah wajib. Karena tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tata cara wudhu beliau kecuali mengungkapkan bahwa beliau melakukannya secara urut. Dan ulama yang memahami bahwa perbuatan Nabi SAW dipahami sunnah, maka tertib pun sunnah. Adapun ulama yang membedakan antara perbuatan yang sunnah dan yang wajib, mereka berkata sesungguhnya wajibnya tertib hanya pada amalan-amalan yang wajib, dan ulama-ulama yang tidak membedakan keduanya berkata bahwa syarat yang bersifat wajib terkadang didapatkan pada amalan yang sunnah. Jadi berkaitan dengan masalah tartib tadi, ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa apabila wajib antara tertib itu dilakukan urutan-urutannya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan antara fardu dengan fardu wajib, tetapi antara fardu dengan sunnah itu tidak wajib. Nah ini perbedaannya adalah diantaranya berkaitan dengan penggunaan wawu ataf. Jadi ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal maraf wamsahu wa. Jadi huruf ataf wawu ini yang kemudian ulama Kufah dan Basrah berbeda memahaminya, sehingga kemudian berimbas kepada konteks apa tentang masalah istimbat hukumnya, apakah kemudian dia ini merupakan sunnah ataupun fardu di dalam masalah berwudu. Lalu berikutnya adalah masalah yang terakhir adalah masalah tentang syarat berturut-turut dalam praktek wudu. Para ulama berbeda pendapat tentang berturut-turut, muwalah dalam bahasa Arabnya, dalam amalan wudu. Jadi tentang masalah berturut-turutnya, ulama berbeda pendapat, ya, berturut-turut. Artinya harus ikhtilafu fil muwalah fi af'alil wudu'i. Padahaba malikun ila annal muwalata fardun ma'al zikri wa ma'al qudrah. Nah, kalimatnya Malik berpendapat bahwa berturut-turut adalah fardu hukumnya jika ingat dan sanggup menunaikannya. Lalu kewajiban tersebut gugur ketika lupa atau tidak lupa tapi tidak sanggup menunaikannya dengan syarat tidak terlalu lama masa jedanya. Jadi kalau Imam Malik mengatakan bahwa berturut-turut adalah fardu jika ingat dan sanggup menunaikannya. Tapi kalau kewajiban tersebut gugur ketika lupa atau tidak lupa tapi tidak sanggup menunaikannya. Karena misalnya ada kendala dengan airnya mati. Tetapi masa jedanya itu tidak boleh lama dalam pendapat Imam Malik. Ya. Jadi dalam pendapat Imam Malik nggak boleh lama tuh jedanya. Kemudian pendapat yang kedua, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan berturut-turut tidak termasuk kewajiban dalam wudhu. Jadi mualah itu tidak termasuk bagian dari berwudhu. Jadi misalnya kita berwudhu, nah urutannya tertib, tetapi kemudian mualah berturut-turut. Kadang-kadang kan ada masalah misalnya dengan air. Nah, apabila air kering, apakah kemudian gara-gara dia nggak berlangsung berturut-turut itu akan sah atau wudhunya tidak sah? Maka Imam Malik mengatakan boleh saja. Pada dasarnya sih wajib, fardu berturut-turut itu. Tapi ketika dia ingat dan sanggup menunaikannya. Kalau tidak sanggup, maka gugur. Atau dia lupa. Tidak lupa tapi tidak sanggup menunaikannya karena ada kendala. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan, Abu Hanifah juga, bahwa berturut-turut tidak termasuk kewajiban dalam wudhu. Sebab perbedaan pendapat adalah istirak dalam wawu. Kembali, maksudnya bahwa wawu terkadang mengandung makna bersambung satu sama lainnya dan terkadang mengandung makna tidak bersambung satu sama lainnya dengan jeda tertentu.
Kelompok ulama yang menyatakan tidak wajibnya berturut-turut telah berhujah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berwudu di awal bersuci, mandi besar, dan mengakhirkan membasuh kaki di akhir bersuci. Demikian pula perbedaan pendapat ini terkadang disebabkan perbedaan dalam memahami perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dipahami wajib atau sunnah. Imam Malik membedakan antara yang lupa dan sengaja dengan alasan, karena orang yang lupa pada dasarnya dimaafkan, sehingga datang dalil yang menentang hal itu. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'a an ummatil khata'u wa nisyan." Dimaafkan bagi umatku sesuatu yang disebabkan oleh kesalahan dan lupa. Jadi ini Imam Malik. Hujahnya adalah dalil rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan. Jadi dimaafkan dari umatku sesuatu yang disebabkan oleh kesalahan dan lupa. Demikian pula bahwa uzur itu memiliki pengaruh dalam peringanan hukum. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa membaca basmalah adalah salah satu keparduan dalam wudu. Mereka berhujah dengan hadis marfu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Hadis ini tidak sahih menurut ahli hadis, sementara yang lainnya memahami bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah niat. Sebagian ulama yang lain memahami sebagai sunnah. Inilah masalah-masalah yang masyhur yang berlaku usul fikih, sebagaimana telah kami katakan semuanya berhubungan dengan tata cara dalam berwudu, penentuan bagian yang disucikan, atau pengenalan berbagai syarat, rukun, dan lainnya telah diuraikan. Jadi dalam masalah tata cara berwudu itu ada di situ 12 masalah. Ya, ada 12 masalah inti yang berkaitan dengan tata cara berwudu. Di antaranya adalah masalah tentang niat wudu, kemudian hukum membasuh kedua tangan, kemudian masalah tentang berkumur-kumur dan istinsyaq, kemudian batasan membasuh muka, batasan membasuh kedua tangan, batasan mengusap kepala 3 kali dalam berwudu, ketika 3 kali jumlah melakukan pengulangannya, kemudian batasan mengusap serban, kemudian mengusap telinga, tata cara membasuh kedua kaki, kemudian tertib dalam praktek wudu, dan yang terakhir adalah berturut-turut dalam praktek wudu. Maka bisa disimpulkan yang pertama adalah tentang berkaitan tentang masalah, terutama dalam pertemuan ini berkumur-kumur dan istinsyaq, bahwa berkumur-kumur dan istinsyaq ini ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan, ada yang mewajibkan salah satunya, ada yang menyunahkan salah satunya. Kemudian tentang batasan membasuh muka, masalah muka pun ada khilafiyah di dalamnya, terutama berkaitan dengan masalah pengusapan jenggot. Pengusapan jenggot ini, yang orang yang berjenggot adalah dibasuhkan atau disiramkan oleh air atau tidak, atau diselak-selakkah jenggotnya ataupun tidak. Kemudian di dalam masalah membasuh kedua tangan. Kedua tangan ini berkaitan dengan siku. Siku ini dibasuh dengan sikunya atau tidak dibasuh dengan sikunya. Nah, ada yang berpendapat bahwa harus dibasuh dengan sikunya. Ada yang berpendapat bahwa tidak dibasuh dengan sikunya. Maka bagi Al-Fakir sendiri, langkah lebih baiknya untuk menjaga agar tidak terjadi kebatalan di dalam masalah berwudu sehingga tidak sah kita wudunya, maka lebih baik kita mencari selamat berwudu adalah dengan sampai kepada siku kita, dilebihkan dari siku kita, itu lebih utama tentunya. Kemudian batasan mengusap kepala, ada yang menetapkan bahwa mengusap kepala itu adalah seluruhnya, ada yang mengatakan sepertiganya, ada yang mengatakan 2/3, ada yang mengatakan 1/3. Ada yang memulai dari depan, ada yang memulai dari belakang. Nah, seperti itu. Kemudian batasan mengusap kepala, di situ tentang batasan mengusap kepala, jumlahnya berapa kali, kemudian itu ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi pengusapan 3 kali itu lebih terjamin agar lebih merata dan tidak sampai anggota-anggota wudhu kita tidak terbasuh. Kemudian batasan mengusap serban. Berkaitan dengan mengusap serban pun, di situ ada hadis yang mengatakan boleh dilakukan, ada yang mengatakan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang mengusap telinga ada yang mengatakan dengan sekali usapan digabung dengan mengusap kepala, ada yang mengatakan mengusap berbeda-beda sebanyak 3 kali yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Dan tentang tata cara mengusap telinga adalah zahiriyah wa batiniyah,
yang luar dan yang dalamnya, dan termasuk di dalamnya adalah memasukkan kedua jari kita ke dalam telinga dan dibersihkan. Demikian. Lalu yang berikutnya adalah tata cara membasuh kedua kaki. Ini pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa membasuh itu tidak sampai dengan mata kakinya, tetapi hanya di batas mata kaki bawah. Tetapi ada yang mengatakan bahwa di atas mata kaki. Perbedaan pendapat ini tentu adalah berkaitan dengan pemahaman tentang itu huruf-huruf atopkah atau tentang kata-kata kalimat al-ka'binya itu. Kalimat al-ka'bu itu dimaknai berbeda atau memiliki makna yang mustarak di dalamnya. Tetapi tentunya kembali agar kita tidak sampai berwudu tidak sempurna, maka lebih baik kita melakukan wudhu sampai di atas mata kaki kita. Kemudian juga dilakukan dengan tertib urutannya, walaupun ada ulama yang mengatakan tidak perlu tertib. Ada juga yang mengatakan tertib hanya fardu dengan fardu. Antara fardu dengan sunnah tidak perlu tertib. Lalu yang berikutnya adalah berturut-turut dalam praktek wudhu. Maka tentunya berwudhu itu akan lebih baik kalau seandainya berturut-turut, tidak ada jeda-jeda yang lama. Sehingga kemudian kalau terjadi jeda lama tentunya di situ dikhawatirkan terjadi pembatalan dalam masalah berwudu kita. Mudah-mudahan ke 12 masalah yang dibahas dalam kajian-kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini membuat kita bisa menetapkan pilihan yang terbaik sehingga tata cara berwudu kita akan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan dalam bahasan lanjutan daripada kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kita akan melanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.